Apa jadinya jika seorang perempuan dipaksa menikah hanya demi menyelamatkan keluarganya dari tumpukan utang? Dan bagaimana jika pria yang dinikahinya ternyata menyimpan rahasia besar tentang siapa yang sebenarnya dia cintai? Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah kenyataan pahit yang mungkin terjadi lebih dekat dari yang kita kira. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena kadang orang yang terlihat menyelamatkan kita justru sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Suara musik dangdut terdengar samar dari pengeras suara di sudut ruangan. Pesta pernikahan sederhana itu berlangsung di halaman rumah keluarga Nadia. Tamu-tamu berdatangan dengan senyum, membawa amplop dan ucapan selamat. Namun di pelaminan, pengantin wanita tampak pucat. Nadia menunduk dalam diam. Gaun putih sederhana yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab. Fahri duduk di sampingnya. Lelaki bertubuh tinggi dengan kulit sedikit gelap dan wajah tenang. Pria itu baru kembali dari Malaysia seminggu yang lalu, setelah bekerja sebagai TKI selama 5 tahun. Sejak datang, dia nyaris tak bicara banyak. Bahkan saat proses akad nikah, suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. Kenapa dia bahkan tidak menatapku? Gumam Nadia dalam hati. Apa dia juga dipaksa seperti aku? Pernikahan ini bukanlah mimpi Nadia. Sejak kecil ia bermimpi menikah dengan pria yang ia cintai, membangun rumah tangga penuh cinta dan tawa. Tapi hidup berkata lain. Ayahnya jatuh sakit dan tak mampu bekerja. Utang keluarga menumpuk. Dan satu-satunya yang datang menawarkan pertolongan adalah Fahri. 3 hari sebelum pernikahan, ibu Nadia memeluknya sambil menangis. "Nadia, ibu tahu ini berat. Tapi kalau kita tak segera bayar utang, rumah ini bisa disita." Fahri sudah bersedia melunasi semuanya. Dia lelaki baik, nak. Nadia menatap ibunya lama. Hatinya seperti terbakar. Dia ingin marah, ingin lari, ingin menjerit. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan. "Aku akan menikah demi ayah dan ibu." Dan kini, di tengah pesta pernikahannya sendiri, Nadia hanya bisa mematung. Saat semua tamu bersorak, saat musik menggelegar, hatinya justru hening. Seperti ada lubang kosong yang menganga di dalam dadanya. Di seberang ruangan, seorang pria muda berdiri mematung. Mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam, wajahnya menyiratkan kesedihan. Dia adalah Rizal, teman lama Fahri. Pandangannya tak pernah lepas dari pelaminan. Lebih tepatnya dari Fahri. Nadia menangkap tatapan itu. Dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Siapa pria itu? Kenapa dia terus melihat suamiku seperti itu? Malam pertama setelah pesta pernikahan yang melelahkan. Rumah telah sepi. Tamu-tamu sudah pulang. Nadia duduk sendiri di tepi ranjang. Ia masih mengenakan gaun malam yang sederhana. Rambutnya tergerai lelah. Sedangkan Fahri berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Lampu kamar temaram. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa aroma tanah basah. Nadia menggenggam tangannya sendiri, mencoba mencari kekuatan untuk berbicara. "Fahri." Suaranya lirih. "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Fahri tak menjawab, hanya memalingkan wajahnya. Namun Nadia tetap melanjutkan. "Kau mau menikah denganku karena kau mencintaiku? Atau karena kau ingin membayar utang keluargaku?" Fahri menunduk. Lama sekali ia diam, sebelum akhirnya berkata pelan. "Aku menikahimu karena aku ingin menepati janji kepada seseorang." Nadia menoleh cepat. "Janji? Kepada siapa?" Fahri tak menjawab. Ia melangkah pelan menuju pintu. "Aku butuh udara. Aku akan keluar sebentar." Pintu tertutup. Nadia menatapnya dengan hati penuh tanya. Ada yang disembunyikan pria itu. Sesuatu yang tak dia mengerti. Beberapa hari setelah pernikahan, Nadia mulai menyadari banyak hal aneh. Setiap malam, Fahri selalu keluar rumah, menghabiskan waktu berjam-jam entah kemana. Ponselnya selalu dibawa, tak pernah dibiarkan tergeletak. Bahkan ketika tidur, ia menyimpannya di bawah bantal. Dan yang paling membuat Nadia semakin curiga, setiap kali nama Rizal disebut, Fahri selalu diam.
Pandangannya menjadi kosong, dan bibirnya tertutup rapat. Suatu sore, saat Fahri sedang mandi, Nadia menemukan buku catatan kecil di dalam laci lemari. Rasa bersalah menghantuinya, tapi rasa penasaran lebih kuat dari itu. Di dalamnya ada tulisan tangan Fahri. Kalimat-kalimat pendek, seperti catatan harian. Rizal, aku pulang hari ini, tapi hatiku tertinggal bersamamu di sana. Aku mencoba menjalani hidup normal. Tapi apa gunanya jika tiap malam aku bermimpi tentangmu? Aku menikah. Aku bahkan tak berani menatap matanya. Aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Tangan Nadia gemetar. Matanya membelalak. Rizal, dia menulis ini untuk Rizal. Detik itu juga, jantung Nadia berdegup kencang. Dia sadar. Semua mulai masuk akal. Tatapan kosong Fahri. Sikap dinginnya. Dan tatapan pria bernama Rizal saat pesta pernikahan kemarin. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Nadia menutup buku itu pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi selama dia di Malaysia? 2 hari setelah menemukan catatan rahasia Fahri, Nadia belum berani menanyakan apapun. Ia hanya mengamati. Setiap gerak-gerik suaminya kini seperti potongan teka-teki. Dan semuanya mengarah pada satu nama yang terus mengusik pikirannya. Rizal. Suatu pagi, Nadia berdiri di dapur, menyiapkan teh untuk Fahri. Tanpa sengaja, ia mendengar suara dari ruang tamu. Rizal. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa tahan di sini. Suara Fahri terdengar lirih, penuh tekanan. Aku nggak bisa bohong terus, dia baik. Tapi dia bukan kamu. Nadia tercekat. Tangan yang memegang cangkir bergetar. Teh tumpah ke meja. Tapi ia tak peduli. Suara itu jelas. Fahri sedang menelepon dan menyebut nama itu lagi. Tanpa suara, Nadia melangkah pelan ke balik pintu. Ia berusaha menahan napas, mendengarkan lebih dalam. Aku janji nggak akan lama. Aku cuma butuh waktu. Setelah semua ini reda, aku akan kembali. Kita akan mulai lagi, Rizal. Nadia menutup mulutnya, menahan isak. Dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dan suami yang baru ia nikahi, ternyata hidup dalam bayangan orang lain. Malam itu, Nadia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Ia membuka lemari tua di kamar tamu, tempat Fahri menyimpan koper dan barang-barang dari Malaysia. Di dalamnya, ia menemukan album foto berdebu. Halaman demi halaman memperlihatkan potret kehidupan Fahri selama menjadi TKI. Dan di hampir setiap foto ada Rizal. Ada foto mereka berdua sedang duduk di pinggir pantai, saling tersenyum. Ada yang sedang memasak bersama. Bahkan ada satu foto saat Rizal memeluk Fahri dari belakang. Dan wajah Fahri terlihat bahagia. Jauh lebih bahagia dari yang pernah Nadia lihat sejak mereka menikah. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit. Nadia tersentak. Buru-buru menutup album dan menyelipkannya kembali ke dalam koper. Fahri masuk. Wajahnya tampak letih. Tapi ada kilatan curiga di matanya. Kau masuk ke kamar tamu? Tanyanya pendek. Nadia mengangguk pelan. Aku mencari kain selimut. Fahri menatapnya lama, lalu berkata singkat. Jangan buka koper itu. Isinya hanya masa lalu. Nadia membalas dengan suara hampir tak terdengar. Kadang masa lalu lebih jujur dari sekarang. Fahri terdiam. Suasana kamar menjadi dingin dan sunyi. Tapi di dada Nadia, badai terus bergemuruh. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Pernikahan ini bukan awal dari sebuah cinta, tapi jembatan rapuh yang dibangun dari kebohongan dan rahasia yang belum selesai. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menggantung. Nadia dan Fahri tinggal serumah, tidur seranjang, namun terasa seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama. Kata-kata tak lagi mengalir, hanya rutinitas yang dijalani tanpa rasa. Suatu sore, Rizal datang. Nadia yang sedang menyapu halaman depan menoleh saat suara motor berhenti. Pria itu turun tanpa senyum.
membawa sebuah tas kecil dan selembar amplop coklat. "Assalamualaikum," sapa Rizal pelan. Nadia menjawab lirih. "Waalaikumsalam. Fahri ada di dalam." Rizal mengangguk dan melangkah masuk. Nadia berdiri diam, memandangi punggung pria itu. Ada sesuatu di matanya. Bukan kebencian, bukan juga kemarahan. Hanya luka yang terlalu lama disembunyikan. Di dalam rumah, percakapan yang seharusnya bersifat pribadi justru terdengar jelas dari balik tembok kayu yang tipis. "Kenapa kau datang ke sini, Rizal?" Suara Fahri terdengar pelan tapi tegang. "Karena aku nggak tahan. Aku nggak bisa terus nunggu kau di sana seolah aku bukan siapa-siapa," jawab Rizal dengan nada gemetar. "Kau bilang ini cuma sementara. Tapi kau tak pernah memberi tanggal. Tak pernah memberi kejelasan. Aku sudah menikah, Rizal. Aku punya tanggung jawab. Tapi kau tak mencintainya. Aku tahu itu. Dan dia juga tahu itu." Hening. Hanya suara angin menyusup masuk melalui celah jendela. Nadia berdiri di balik pintu. Jantungnya berdebar tak karuan. Matanya mulai basah. Tidak karena marah, tapi karena perih. "Kau tahu kenapa aku menikah, Rizal?" Suara Fahri terdengar rapuh. "Karena aku pikir dengan menikah, aku bisa normal. Aku pikir aku bisa membunuh perasaanku padamu. Tapi aku salah. Tiap malam aku bermimpi tentangmu. Dan tiap pagi aku bangun dengan rasa bersalah pada Nadia." "Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Rizal. Lama tidak ada jawaban. Hingga akhirnya terdengar suara pelan dari Fahri. "Aku tak tahu." Rizal keluar tak lama kemudian. Nadia menunduk, berpura-pura kembali menyapu. Tapi air matanya jatuh membasahi tanah kering. Rizal berjalan melewati Nadia, berhenti sejenak, lalu berkata lirih, "Kau perempuan baik, terlalu baik untuk dijadikan pelarian. Aku minta maaf." Nadia tak menjawab, hanya menggenggam erat sapunya. Sore itu, langit mulai mendung, seperti hatinya yang mulai retak. Tak oleh kebohongan, tapi oleh cinta yang tak pernah ada untuk dirinya. Sejak kedatangan Rizal sore itu, Nadia tak lagi bisa menatap wajah suaminya tanpa merasakan perih yang menyesakkan dada. Ia masih menyiapkan makanan untuk Fahri, masih menyeduh teh kesukaannya setiap pagi. Tapi senyumnya kini palsu, dan setiap gerakan tubuhnya terasa hampa. Suatu malam, saat Nadia sedang mencuci piring, Fahri duduk di meja makan. Suasana sunyi seperti biasa. Hanya suara gemericik air yang terdengar. "Nadia!" Suara Fahri memecah keheningan. Nadia berhenti mencuci. Tak menoleh, tapi mendengarkan. "Kau tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin menolong keluargamu. Tapi semakin lama aku di sini, aku malah menyakitimu lebih dari siapapun." Nadia membalas tanpa emosi. "Lalu kenapa kau tidak pergi saja ke tempat yang kau cintai? Ke orang yang kau cintai?" Fahri menunduk. Tak bisa menahan air matanya. "Karena aku pengecut. Aku takut menjadi diri sendiri di hadapan dunia yang tak akan pernah bisa menerima kami." Nadia menghela napas panjang. "Kau takut jadi dirimu. Dan aku dipaksa menjadi topeng untuk ketakutanmu." Keesokan harinya, Nadia pergi ke rumah ibunya. Ia membawa beberapa pakaian dan hati yang nyaris hancur. "Ibu, aku butuh waktu sendiri. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang tidak melihatku sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai manusia." Ibunya terdiam, lalu memeluk Nadia erat. "Maafkan ibu, Nak. Ibu yang memaksamu ke dalam semua ini." Nadia menangis di pelukan ibunya. Pelan, neng. Seolah beban yang dipikul selama ini mulai dilepaskan sedikit demi sedikit. 3 hari kemudian, Fahri datang ke rumah mertua. Ia membawa satu map berisi dokumen. "Ini, surat pembebasan utang. Aku sudah lunasi semuanya. Atas nama keluargamu." Nadia hanya menatap tanpa berkata-kata. "Dan ini, surat cerai yang sudah kutandatangani." Suasana menjadi sunyi.
Nadia menatap mata Fahri. Kali ini, ia melihat kejujuran. Bukan cinta, tapi kejujuran yang datang terlambat. Aku ingin kau bahagia, Nadia, dengan orang yang benar-benar mencintaimu. Bukan aku. Nadia tersenyum pahit. Dan aku harap kau pun berani mencintai dengan jujur. Pada dirimu. Pada dunia. Fahri mengangguk. Lalu melangkah pergi. Tanpa menoleh. Di sudut hati Nadia. Masih ada luka. Tapi juga ada kelegaan. Karena akhirnya, ia bisa hidup tanpa harus berpura-pura. 2 bulan telah berlalu sejak Nadia dan Fahri resmi bercerai. Desa mulai melupakan kabar yang dulu sempat jadi bahan bisik-bisik. Nadia kini tinggal bersama ibunya. Mulai membuka warung kecil di depan rumah untuk menyambung hidup. Wajahnya perlahan kembali bersinar. Senyum kecil mulai menghiasi hari-harinya. Meski hatinya belum benar-benar sembuh. Suatu pagi, ia menerima surat yang dikirim dari luar kota. Amplop putih itu tidak memiliki nama pengirim. Nadia membukanya dengan pelan. Lalu membaca isi surat yang ditulis dengan tangan. Nadia, maafkan aku. Aku tahu kata maaf tak cukup. Tapi aku tak ingin pergi tanpa meninggalkan sesuatu yang jujur. Kau adalah satu-satunya orang yang paling aku sakiti tanpa pernah berniat. Dan itu akan selamanya menjadi luka dalam hidupku. Setelah ini, aku akan pergi bersama Rizal. Kami akan mencoba hidup di tempat yang tak mengenal kami, di mana kami bisa menjadi diri sendiri. Aku tak tahu apakah dunia akan menerima kami. Tapi setidaknya, kami tidak lagi bersembunyi. Aku harap kau pun bisa menemukan cinta yang utuh. Yang tidak setengah. Seperti yang seharusnya kau dapat sejak awal. Peri. Nadia melipat surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh. Bukan karena kecewa, tapi karena lega. Akhirnya, pria itu memilih untuk tidak bersembunyi lagi. Sore harinya, Nadia duduk di depan warung. Langit mulai memerah. Anak-anak berlarian melewati halaman rumah, tertawa riang. Ibunya datang membawakan teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Kau baik-baik saja, nak? Tanya ibunya lembut. Nadia mengangguk. Aku hanya sedang belajar menerima bahwa tidak semua orang mampu memilih jalannya sendiri sejak awal. Sebagian harus tersesat dulu, baru berani berjalan lurus. Ibunya menatap Nadia penuh haru. Ibu bangga padamu. Kau kuat. Nadia tersenyum. Tidak, Bu. Aku hanya perempuan yang tak ingin hidup dalam kebohongan lebih lama lagi. Di tempat lain, di sebuah kota jauh dari desa itu, Fahri dan Rizal duduk berdua di pinggir pantai. Angin laut mengibaskan rambut mereka. Matahari tenggelam perlahan, dan dunia terasa lebih sunyi. Tapi juga lebih jujur. Kau yakin dengan semua ini? Tanya Rizal. Fahri mengangguk. Aku sudah kehilangan cukup banyak hal dalam hidup. Sekarang aku ingin setidaknya bisa hidup sebagai diriku. Bukan bayangan orang lain. Rizal menggenggam tangan Fahri. Tak ada kata. Hanya keberanian yang akhirnya menemukan tempatnya. Sementara itu, di dalam hati Nadia, luka itu perlahan berubah menjadi ruang. Bukan untuk membenci, tapi untuk melepaskan. 2 tahun kemudian, desa kecil tempat Nadia tinggal sudah banyak berubah. Toko-toko baru bermunculan, jalanan lebih ramai, dan rumah Nadia kini memiliki papan nama kecil bertuliskan, Warung Kopi Nadia. Tempat itu sederhana, tapi selalu hangat. Orang-orang datang bukan hanya untuk secangkir kopi, tapi juga untuk duduk dan mendengar cerita. Pagi itu, seorang lelaki muda dari kota duduk di sudut warung. Wajahnya asing, tapi tatapannya ramah. Ia berbincang dengan Nadia tentang banyak hal. Tentang kopi, tentang hujan, dan tentang bagaimana hidup sering membawa kita ke tempat yang tak pernah kita rencanakan. Kau terlihat tenang sekali, kata pria itu. Nadia tersenyum. Karena aku pernah hancur. Dan saat kau tahu rasanya hancur, kau mulai belajar menghargai setiap detik yang utuh. Pria itu diam sejenak, lalu mengangguk. Aku ingin sering-sering ke sini, kalau boleh. Nadia tertawa pelan. Boleh saja, asalkan kau suka kopi pahit.
Karena itu satu-satunya rasa yang jujur di tempat ini. Mereka tertawa bersama. Dan di tengah tawa itu, tak ada bayangan masa lalu yang ikut duduk di antara mereka. Hanya dua orang asing, saling mengenal dari awal yang benar. Di kota lain, Fahri dan Rizal membuka usaha kecil percetakan. Kehidupan mereka tak mewah, tapi cukup. Cukup untuk membayar sewa, cukup untuk makan, dan yang paling penting, cukup untuk hidup sebagai diri mereka sendiri. Suatu malam, Fahri melihat layar ponselnya. Di dalam galeri foto, ada gambar lama. Pernikahan yang gagal. Wajah Nadia yang tersenyum canggung di sampingnya. "Kau masih simpan itu?" tanya Rizal. Fahri mengangguk. "Bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat. Bahwa aku pernah menyakiti seseorang yang tak seharusnya disakiti." Rizal menggenggam tangan Fahri. "Kita semua pernah membuat kesalahan. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk memperbaikinya." Fahri menghela napas. "Aku harap dia bahagia sekarang. Aku yakin dia bahagia. Karena dia tidak lagi harus berpura-pura." Di warung kopi Nadia, malam turun perlahan. Lampu-lampu kecil dinyalakan. Dan suara tawa dari pengunjung menjadi nyanyian bagi malam yang damai. Nadia duduk di kursi rotan, menatap langit. Tak ada penyesalan di matanya. Hanya kedamaian. Karena cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tinggal tanpa bersembunyi.